Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Thumma ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi, wa nakhussu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina khususan ila syekhna wa tanar al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Tafsir Munir. Kali ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-274. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Insyaallah ayat ini yang akan kita baca pada pertemuan kita kali ini. Jadi dari mulai ayat yang ke-274 sampai ayat yang ke-275. Mari kita lanjutkan kepada kitab tafsirnya. Masih menggunakan referensi kitab Tafsir Munir Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Kalau kita menggunakan edisi lokal, kita telah sampai di halaman yang ke-80 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi kitabihi fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fis shadaqati bil laili wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim fil jannati wala khaufun 'alaihim bid-dawami wala hum yahzanuna idza hazina ghairuhum. Alladzina yunfikuna amwalahum, adapun orang-orang yang mereka menginfakkan amwalahum akan harta-harta mereka, fi shadaqati di dalam jalan sedekah, bil laili di waktu malam, wan nahari dan di waktu siang, sirron baik secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan dan juga terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka ajruhum ada ganjaran mereka, inda rabbihim di sisi Tuhan mereka, fil jannati di surga, wala khaufun alaihim dan tidak ada ketakutan pun itu maujud alaihim atas mereka. Kalau kita menerjemahkan dengan model ala pesantren, jadi wala khaufun itu ya ada khobar yang terbuang, ya kira-kira itulah maujudun. Jadi wala khaufun alaihim tidak ada ketakutan atau kekhawatiran pun itu maujud alaihim atas mereka. Bidawami secara terus menerus, artinya selama-lamanya mereka tidak akan dihinggapi rasa khawatir atau rasa takut. Walahum yahzanuna dan mereka juga tidak bersedih. Idza hazina ghairuhum ketika yang lainnya bersedih. Ini salah satu berkah dari orang yang bersedekah di dunia itu, bahwasanya nanti sedekah yang telah mereka keluarkan pasti ada ganjarannya di sisi Allah.
dan nanti di akhirat dia tidak akan pernah merasakan khawatir dan juga merasakan kesedihan ketika yang lainnya itu takut dan juga sedih. Qila, dikatakan, lamma nazala qauluhu ta'ala, ketika turun firman-Nya Allah Ta'ala yang berbunyi lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillahi sampai seterusnya, sampai satu ayat habis ini ayat yang sudah kemarin kita bahas ya. Ba'atha Abdurrahman ibnu Aufin ila ashabis suffati bidananiro. Abdurrahman bin Auf ba'asa mengutus atau mengirim, dia mengirim ila ashabis suffati kepada ashabis suffah, penghuni serambi masjid yang ini Masjid Nabawi konteksnya di sini ya. Penghuni serambi masjid bidananiro, dia mengirim beberapa dinar. Wa ba'asa Aliun, dan mengirim Ali radhiyallahu anhu biwaskin min tamrin lailan, dengan satu wasak korma lailan di waktu malam. Fanazalat hadhil ayatu, maka atau kemudian turunlah ayat ini. Jadi ayat ini dilatar belakangi oleh dua peristiwa itu tadi, di mana Abdurrahman bin Auf mengirim kepada ashabus suffah beberapa dinar uang yang dia punya, atau juga di mana Ali mengirimkan satu wasak korma di waktu malam kepada ashabus suffah itu, sehingga ini juga turun. Wa qala Ibnu Abbasin, dan berpendapat Ibnu Abbas atau berkata Ibnu Abbas, inna Aliyan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu, ma yamliku ghairu arba'ati darahima, tidaklah Ali memiliki selain 4 dirham. Fatasaddaqa bidirhamin lailan, kemudian Ali bersedekah dengan 1 dirham di waktu malam, wa bidirhamin naharon, dan 1 dirham lagi di waktu siang, wa bidirhamin sirron, dan 1 dirham lagi secara sembunyi-sembunyi disedekahkannya itu, wa bidirhamin alaniyatan, dan juga bersedekah 1 dirham lagi alaniyatan secara terang-terangan. Faqala, kemudian Nabi berkata, faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma hamalaka ala hadza, apa yang mendorong kamu ala hadza, untuk melakukan hal ini? Faqala, kemudian Ali menjawab, an astaujiba ma wa'adani rabbi, agar saya berhak, astaujiba, agar saya berhak, ma wa'adani rabbi, terhadap apa yang telah menjanjikan kepada saya Robbi, Tuhan saya. Faqala, kemudian Nabi berkata, laka zalika, maka bagimulah zalika, apa yang memang telah dijanjikan oleh Tuhanmu. Begitu. Jadi maksudnya Ibnu Abbas itu pernah meriwayatkan, pernah berkata bahwasanya Ali itu dulu pernah memiliki harta 4 dirham, dan dia tidak lagi memiliki uang selain 4 dirham itu. Kemudian Ali bersedekah 1 dirham dari 4 dirham yang dia punya di waktu malam, 1 dirham lagi di waktu siang, 1 dirham lagi secara sembunyi-sembunyi, 1 dirham lagi disedekahkan secara terang-terangan. Kemudian Nabi itu berkata, apa yang mendorong kamu melakukan itu? Kemudian Ali menjawab, supaya saya berhak terhadap apa yang telah Allah janjikan kepada saya. Maka kata Nabi, lakadzalik, kamu pasti akan mendapatkan itu. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian dengan latar belakang inilah Allah menurunkan, fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayata, Allah menurunkan hadhil ayata, ayat ini. Jadi akhirnya ayat ini turun. Jadi latar belakangnya ini ada beberapa versi ya. Ini versi yang kedua itu tentang riwayatnya Ibnu Abbas, di mana Ali itu tadi bersedekah dengan 4 dirham itu tadi. Padahal Ali tidak memiliki harta selain yang dia punya pada saat itu adalah 4 dirhamnya itu. Kemudian wakila, dan satu pendapat dikatakan, nazalat fi sya'ni Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ayat ini turun dalam perkaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hina tasaddaqa bi arba'ina alfa dinarin. Ketika Abu Bakar tasaddaqa bersedekah. Ketika tasaddaqa Abu Bakar bersedekah bi arba'ina alfa dinarin, dengan 40.000 dinar. Ini sedekah yang enggak tanggung-tanggung ini ya. Asyaratan bil laili, 10.000 dinar di waktu malam, wa asyaratan bin nahari, dan 10.000 dinar di waktu siang,
Wa asyaratan fi sirri 10.000 dinar atau dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Wa asyaratan fil alaniyati, dan 10.000 dinar disedekahkan dalam keadaan terang-terangan. Ini versi yang lain. Kemudian wa akhraja Ibnul Munziri an Ibnil Musayyib, dan meriwayatkan Ibnul Munzir dari Ibnul Musayyib annaha nazalat fi Abdurrahman bin Aufin wa Utsman bin Affan, bahwasanya ayat ini turun fi Abdurrahman bin Auf, dalam perkaranya Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan. Wa qala Al-Auza'i, sementara Al-Auza'i itu juga berkata, nazalat, ayat ini turun fil ladzina yarbutunal khaila, dalam perkara orang-orang yang mereka mengikat al-khoila akan kuda. Jadi mereka menambatkan kuda-kuda mereka itu lil jihadi, untuk jihad, berperang. Wa yunfikuna 'alaiha, dan mereka menginfakkan kuda tersebut. Jadi menurut Al-Auza'i justru ayat ini turun pada perkara orang-orang yang dulu pernah menambatkan kuda-kuda mereka dan mereka menginfakkan kuda-kuda tersebut untuk keperluan jihad di jalan Allah itu tadi. Perang fisabilillah, jihad fisabilillah. Jadi intinya, terlepas dari beragam versi asbabun nuzul ini, pokoknya orang yang bersedekah itu pasti akan mendapatkan apa yang telah Allah janjikan, berupa ganjaran dan juga terlindungi daripada rasa takut dan juga sedih. Di saat yang lainnya itu di akhirat nanti merasakan kekhawatiran dan juga kesedihan. Ini salah satu barokah ya, barokahnya orang yang sedekah itu kayak gitu. Dan janji yang telah Allah berikan kepada orang yang bersedekah pasti gak bakal pernah diingkari. Karena Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyelisihi janjinya sendiri. Kemudian kita lanjutkan, ini ayatnya sudah berbicara tentang masalah perkara riba. Alladzina ya'kuluna riba, adapun orang-orang yang mereka memakan ar-riba, akan harta riba, ayyakhudunahu istihlalan, artinya mereka mengambil harta riba itu istihlalan, sambil menganggap halal. Jadi menganggap riba itu adalah suatu kehalalan. Nah, ini nanti apa yang akan mereka dapatkan itu, siksanya itu la yakumuna min kuburihim. Mereka tidaklah bangkit min kuburihim, dari kubur mereka. Idza bu'isu, ketika mereka dibangkitkan, illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal masi. Kecuali seperti bangkitnya, illa kama yakumu, kecuali seperti bangkitnya alladzi yatakhabbatu syaitanu, orang yang syaitan merasuki kepadanya. Maksudnya ini kalau diartikan secara perkata agak repot juga dia. Artinya orang yang memakan harta riba, mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah kecuali mereka akan bangkit seperti orang yang dirasuki setan. Alladzi yatakhabbatu syaitanu, yang merasukihu kepadanya alladzi asyaitanu, setan. Itu kalau diartikan secara kata demi kata. Tapi kalau makna secara globalnya kayak itu tadi ya. Jadi orang yang memakan harta riba, nanti mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah kecuali mereka itu dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang dirasuki oleh syaitan. Minal masi. Nah, ini dengan kegilaan. Jadi bangkitnya itu seperti orang gila yang seperti kerasukan setan gitu loh. Artinya illa kiaman, kecuali dengan bangkitnya, kakiyamil ladzi, seperti bangkitnya orang yang yatakhabbaluhu syaitanu, setan membuat gila kepadanya, min isobati syaitani, karena setan menimpakan kepada dia bil jununi, dengan kegilaan, fid dunya, di dunia. Ai anna akilar riba, artinya sesungguhnya pemakan riba, yub'atsu yaumal qiyamati majnunan, dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti majnunan, dalam keadaan gila. Wadzalika, nah hal yang demikian itu, dibangkitkannya dia dalam keadaan gila, kal alamatil makhsusati, itu seperti tanda khusus,
biakil riba, bagi pemakan riba. Faya'rifuhu ahlul mauqifi, maka mengenali kepada akilur riba, pemakan riba itu tadi, ahlul mauqifi, orang-orang yang ada di padang mahsyar, bitil kal alamati, dengan tanda tersebut, annahu, sesungguhnya dia, akilur riba fid dunya, dia adalah pemakan harta riba fid dunya, sewaktu ada di dunia. Jadi maksudnya orang yang hidupnya itu di dunia selalu makan harta riba, nanti kan di akhirat itu dia akan dibangkitkan dalam keadaan gila. Nah ternyata gilanya dia itu seolah-olah menjadi tanda khusus bahwasanya dia itu adalah pemakan riba. Sehingga orang-orang yang ada di padang mahsyar nanti akan mengenali orang-orang gila tersebut itu merupakan siksaan, bahwasanya dahulu mereka itu sewaktu di dunia sering memakan harta riba, sehingga gilanya itu menjadi ciri khusus buat para pemakan harta riba. Jadi nanti orang-orang padang mahsyar itu, yang ada di padang mahsyar, akan mengetahui yang gila-gila itu adalah dahulu mereka yang di dunianya suka memakan harta riba. Fa'ala hadza, maka atas hal inilah maknal ayati, makna ayat, annahum, sesungguhnya mereka, yakumuna majanina, mereka itu bangkit dalam keadaan gila, kaman asabahu syaitanu bil jununi, seperti orang yang setan telah menimpakan kepadanya dia bil jununi, kegilaan. Jadi mereka itu bukan bangkit dalam keadaan gila, sebagaimana setan itu menimpakan kegilaan kepada dia. Orang yang dirasuki setan itu kan ketika dia kerasukan itu kesadarannya hilang, seperti layaknya orang gila. Jadi gilanya dia itu seperti orang yang dirasuki oleh setan, karena setan menimpakan kegilaan kepada dia. Begitu ya. Zalika, adapun yang demikian itu takhabbul, ai kaunu takhabbuli, artinya keberadaannya takhabbul, gila, artinya kerasukan sehingga dia menjadi gila, alamata akil riba fil akhirati, itu jadi tanda pemakan riba fil akhirati, di akhirat nanti. Bi annahum, dengan sesungguhnya mereka, qalu, mereka berkata, innamal bai'u mislur riba, hanyalah jual beli itu mislur riba, seperti riba. Jadi mengapa mereka itu dia dibangkitkan dalam keadaan gila? Karena dulu di dunianya mereka menyamakan jual beli dengan riba, gitu loh. Jadi riba itu dianggap sama seperti jual beli. Artinya inna maziyadatu fil bai'i kaziyadati fil riba, hanyalah kelebihan fil bai'i, di dalam jual beli, kaziyadati fil riba, itu seperti ziyadah, kelebihan fil riba, di dalam masalah riba. Aidzalikal azabu, artinya azab tersebut, bisa babi annahum nazzamur riba wal bai'a fi silkin wahidin li ifdaihima ila ribahi. Zalikal azabu, azab tersebut, bisa babi, dengan sebab, terjadi dengan sebab, annahum, sesungguhnya mereka, nazzamu ar-riba wal bai'a, mereka merangkai riba dan juga jual beli, fi silkin wahidin, di satu rangkaian, li ifdaihima, karena keduanya, jual beli dan riba itu menghasilkan ila ribhi, kepada keuntungan. Fastahilluhu istihlalahu, fastahilluhum, kemudian mereka menghalalkan riba, istihlalahu, seperti menghalalkannya jual beli. Waqalu, dan mereka berkata, ya juzu bai'u dirhamin bidirhamaini, boleh menjual satu dirham bidirhamaini, dengan 2 dirham. Kama ya juzu, sebagaimana bolehnya bai'u, menjual makimatuhu dirhamun, barang yang harganya itu 1 dirham bidirhamaini, dengan 2 dirham. Bahkan ja'alu, mereka menjadikan ar-riba, akan riba, aslan, menjadi dasar, fil hilli, di dalam kehalalan,
Waqasu dan mereka mengkiaskan bihi dengannya riba al-bai'at terhadap jual beli. Mereka menyamakan riba dengan jual beli. Ma'awuduhil farqi bainahuma, padahal jelas ada perbedaan. Padahal berbedanya itu sangat jelas sekali. Bainahuma di antara jual beli dan juga riba. Fa inna ahadad dirhamaini, maka sesungguhnya satu dari 2 dirham fil awali di dalam riba, do'iun itu akan hilang hatman secara pasti. Wafisani dan pada perkara al-bay' jual beli, munjabirun itu tertutupi bimasa silhajati dengan sebab terdesaknya kebutuhan ila silati kepada barang au bitawakku'i rawajiha atau dengan berharapnya seseorang rawajiha dari akan larisnya barang yang dia beli itu tadi. Nah, jadi gini. Orang-orang yang memakan harta riba di masa lalu itu mereka seolah-olah menyamakan riba itu seperti jual beli. Jadi keuntungan yang dihasilkan dari riba mereka anggap sama seperti keuntungan yang dihasilkan dari jual beli. Oleh sebab itulah mereka itu diazab dengan cara nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan gila. Itu azab yang paling ringan ya, azab yang paling ringan. Kenapa mereka diazab seperti itu? Karena mereka menyamakan atau merangkaikan riba dan jual beli itu di dalam satu rangkaian. Karena dianggap dua-duanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Sehingga tidak ada beda antara riba dan jual beli. Sehingga mereka menghalalkan riba dengan sebab jual beli saja dianggap boleh, masa riba tidak diperbolehkan, padahal sama-sama ngambil keuntungan, begitu. Jadi mereka pun juga mengkiaskan. Atau bahkan mereka misalkan di sini mengatakan bolehnya menjual 1 dirham, memberi hutang misalnya nih 1 dirham nih. Jadi orang yang menghutang itu sebenarnya sedang melakukan jual beli. Ini kalau dalam contoh model riba ini ya. Misalkan orang menghutangkan 1 dirham. Kemudian nanti dimintakan penggantiannya itu harus dibayar dengan 2 dirham. Jadi 1 dirham itu seolah-olah uang dirham itu dianggap sebagai barang. Sehingga ketika nanti orang itu akan hendak mengganti, orang yang dihutangkan itu akan mengganti uang 1 dirham tersebut, nanti dia akan dimintakan ganti menjadi 2 dirham. Seolah-olah kelebihan 1 dirham itu adalah keuntungan karena dia telah menjual 1 dirham sebagai atau dengan bentuk jalan hutang, begitu. Jadi 1 dirham seolah-olah itu dijual dengan 2 dirham dalam masalah hutang piutang. Hal ini sama saja dianggap oleh mereka seperti menjual barang yang harganya 1 dirham dijual kembali dengan harga dengan harga 2 dirham. Sama seperti misalnya saya beli beras 1 liter dengan harga 1 dirham misalnya. Kemudian saya jual dengan harga 2 dirham kepada orang lain, kan sama saja. Jadi mereka berpendapat seperti itu. Kebolehan riba itu atau riba itu disamakan seperti jual beli karena sama-sama bisa menarik keuntungan. Dan keuntungan yang diperoleh pun juga dianggap sama gitu. Jadi kayak orang yang menghutang 1 dirham kepada si Ahmad misalkan. Kemudian Ahmad meminta kepada Zaid nanti bayarnya 2 dirham ya. Seolah-olah Ahmad itu mempersamakan riba itu dianggap seperti jual beli. Sama seperti orang membeli beras dengan harga 1 dirham, kemudian dijual kembali beras tersebut yang harga 1 dirham dengan 2 dirham. Jadi mereka dulu nyamain riba itu sama seperti jual beli. Sehingga mereka menganggap riba itu halal. Bahkan mereka itu justru jadi timbangan dasarnya itu adalah riba. Timbangan dasar kehalalan itu adalah riba. Justru jual beli itu harusnya didasarkannya kepada riba. Wa qasu bihi al-bai'a, padahal wuduhil farqi bainahuma. Jelas sekali ada perbedaan antara riba dan juga jual beli. Karena bedanya itu kalau dalam masalah perkara riba nih ya. Dalam perkara masalah riba 1 dirham dari 2 dirham yang harus dibayar itu kemanfaatannya itu tidak dirasakan. Nih contoh begini.
Saya menghutangkan uang 1 juta kepada Ahmad. Kemudian saya mengatakan, Ahmad nanti bayar kamu 2 juta kepada saya. Yang dirasakan oleh Ahmad kemanfaatan itu hanyalah 1 juta rupiah. Tapi disuruh gantinya 2 juta. Nah 1 juta yang tambahan atau kelebihannya itu kan sama sekali tidak dirasakan manfaatnya oleh Ahmad. Sebenarnya perbedaannya di situ. Nah, bentuk meminta tambahan tersebut dianggap sebagai sebuah kezaliman. Makanya riba di situ haram. Karena apa? Karena dia mengambil untung tapi dengan cara yang zolim. Kenapa zolim? Karena Ahmad hanya merasakan manfaat uang 1 juta dari saya. Sedangkan 1 jutanya lagi, kelebihan itu yang dianggap sebagai keuntungan oleh saya nih pada masa lalu, ya seandainya kita hidup di masa lalu, itu tidak dirasakan manfaatnya oleh Ahmad, tapi diwajibkan untuk memberi tambahan sebanyak 1 juta. Jadi bayarnya menjadi 2 juta. 1 juta memang benar dirasakan manfaatnya, tapi kelebihan harus mengganti tambahan 1 juta lagi. Itu kan sama sekali tidak dirasakan manfaatnya oleh Ahmad. Sehingga kelebihan yang diminta itu adalah bentuk kezaliman. Berbeda halnya dengan jual beli. Kalau jual beli, munjabirun bimasasil hajati. Kebutuhan yang kebutuhan yang mendesak itu bisa menutupi kekurangan. Contoh begini maksudnya ya. Contoh, saya beli beras pada saat langka, paceklik. Harga beras itu standarnya ya misalkan 15.000. Saya beli dengan harga 15.000. Kemudian musim paceklik, 15.000 per liter ya. Kemudian muncullah musim paceklik. Karena musim paceklik, harga beras menjadi naik. Maka saya juallah beras itu dengan harga 20.000. Padahal standar harganya itu adalah 15.000. Saya jual dengan harga 20.000. Orang yang membeli harga beras 20.000 padahal dasarnya harga beras itu 15.000, kelebihan yang 5.000 dianggap wajar. Karena apa? Dia butuh, daripada nggak makan, lebih baik saya rela mengeluarkan kocek berlebih gitu. Karena apa? Kemanfaatannya itu jauh lebih besar ketimbang tidak ada beras sama sekali. Karena taruhannya nyawa. Jadi kelebihan 5.000 itu bisa tertutupi dengan kebutuhan yang mendesak. Coba bayangin, andaikan dia tidak ada beras sama sekali padahal dia punya uang 20.000 misalnya. Misalnya dia punya uang 20.000 tapi beras tidak ada sama sekali. Ya dia mau lebih milih mana? Apakah dia lebih memilih mati kelaparan atau tetap mengeluarkan uang 20.000 padahal harga beras standarnya di masa normal itu 15.000. Ya, jadi kan pasti lebih memilihnya adalah membeli harga beras sekalipun mahal dari harga normalnya. Karena apa? Itu dianggap munjabirun bimasasil hajat ilas sil'ah, kepada barang itu tadi. Atau juga bitawaqqu'i rawajiha, ada harapan bahwasanya apa yang kita beli meskipun dengan harga yang mahal nantinya akan memberikan keuntungan lagi. Kalau nanti sewaktu-waktu barang tersebut laris di pasaran atau laku keras. Jadi rawajiha itu artinya laku keras ya. Laku keras di pasaran. Kayak gitu, kayak misalnya saya beli, taruhlah katakan saya beli kasur, jangan kasur, apa ya contohnya ya. Saya beli motor harga 10 juta. Harga 10 juta, normalnya tuh 10 juta. Kemudian saya jual kembali dengan harga 20 juta. Ya, dengan harga 20 juta saya jual kembali dengan harga 20 juta kepada Ahmad misalnya. Ahmad mau saja membeli harga motor saya dengan harga 20 juta. Padahal normalnya motor itu harganya 15 juta. Karena bisa jadi Ahmad ini punya prediksi nanti 2 tahun ke depan harga motor ini akan melonjak tinggi. Makanya dia beli. Jadi antara riba dan jual beli sangat jauh sekali perbedaannya. Begitu. Makanya tidak bisa riba itu disamakan, keuntungan yang didapat dari hasil riba disamakan dengan keuntungan yang didapatkan dari hasil jual beli. Kemudian dilanjutkan, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba.
Dan Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Ay ahallallahu lakum. Ay artinya ahallallahu lakum. Allah menghalalkan lakum untuk kalian al-arbaha fit tijarati, akan keuntungan-keuntungan di dalam perniagaan, bil bai'i, dengan menjual, wasyira'i atau syara'i, dan beli. Artinya dalam jual dan beli itu keuntungan itu ya halal. Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba, alladzi huwa ziyadatun fil mali, yang riba itu adalah kelebihan fil mali di dalam harta, li ajli ta'khiril ajali, karena sebab tertundanya pembayaran. Jadi ada tertundanya tempo waktu pembayaran. Jadi nggak boleh mengambil kelebihan dari harta disebabkan karena adanya tempo waktu, adanya penghutangan, penundaan pembayaran. Faman ja'ahu mau'izatun, maka siapa saja yang ja'a telah datang hu kepadanya siman, mau'izatun nasihat, aizajrun artinya peringatan, wa takhwifun dan juga kabar yang menakuti, kabar yang bikin takut, anir riba daripada riba, artinya siapa saja yang telah datang nasihat, artinya ancaman dan juga kabar yang sifatnya menakut-nakuti terhadap apa yang dilakukan dari orang yang memakan riba, min rabbihi dari Tuhannya, fantaha kemudian dia berhenti, ai imtana'a an akhdhihi artinya dia berhenti dari mengambil riba, imtana itu berhenti ya, berhenti an akhdhihi daripada mengambil riba, falahu ma salafa, falahu maka baginya orang tersebut ma salafa, apa yang telah terdahulu, apa yang telah lalu maksudnya. Qala As-Suddi, berkata As-Suddi, ai lahu ma akala minar riba, artinya lahu baginya lah si orang tersebut, ma akala minar riba, apa yang telah dia makan dari harta riba, walaysa alaihi raddu ma salafa, dan tidak ada kewajiban alaihi atasnya si man tersebut, raddun ma salafa, mengembalikan barang yang telah mengembalikan harta riba salafa yang telah lalu. Jadi gini maksudnya, ketika telah datang sebuah nasihat, sudah datang sebuah ancaman terkait tentang haramnya riba, maka apa riba yang telah dilakukan sebelum datangnya ancaman itu ya sudah, yang sudah dia makan itu terlanjur dia makan ya sudah, nggak ada masalah, tidak perlu dikembalikan. Ya orang dia sudah keterlanjuran di saat dia belum mengetahui adanya ancaman bagi pemakan riba. Artinya ketika dia belum tahu bahwasanya riba itu haram misalnya, ya pada saat dia belum tahu itu, ya bagi dia memakan harta riba itu mendapat toleransi dari Allah pada saat itu. Karena apa? Dia tidak tahu. Nah ketika dia sudah tahu bahwasanya ada ancaman bagi pemakan riba, dan dia sudah terlanjur memakan harta riba di masa-masa yang lalu, ya sudah, dia tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan apa yang sudah dia makan, karena sudah terlanjur dia makan. Tetapi kalau dia nanti sudah mengetahui, dia lanjut saja tetap memakan harta riba, sudah tahu bahwasanya ada ancaman dari pemakan riba, bahwasanya Allah mengancam dengan dosa-dosa yang luar biasa mengerikan, dia tetap memakan harta riba, disitulah dosa akan tetap berlaku kepada dia. Fa amma ma lam yuqda ba'dan nahi, maka adapun ma lam yuqda, apa yang belum diserahkan, ba'dan nahi setelahnya ada larangan, fala yajuzu lahu akhdhuhu, maka tidak boleh lahu baginya akhdhuhu mengambil harta tersebut. Wa innama dan hanyalah lahu berhak baginya si man ra'su malihi pokok hartanya fakot saja. Maksudnya ketika sudah datang ancaman, dia sudah tahu bahwasanya ada larangan bahwasanya memakan harta riba itu haram hukumnya. Kemudian dia sudah terlanjur mengikat janji kepada seseorang bahwasanya dia harus mengembalikan hartanya itu, pinjaman itu dengan kelebihan
Dengan kelebihannya gitu, maksudnya dengan kelebihannya. Karena dia sudah datang ancaman, maka ketika ada orang yang memberikan kelebihan daripada hutangnya itu, artinya ribanya itu, nggak boleh lagi dia menerima apa yang belum diserahkan kepada dia, sehingga sudah tidak halal lagi. Karena apa? Dia sudah tahu bahwasanya ada ancaman gitu. Jadi kalau apa yang belum diserahkan, kemudian datang tuh ancaman bahwasanya pemakan harta riba itu diancam oleh Allah akan mendapatkan siksa dan azab. Kemudian tiba-tiba ada orang yang di masa lalu ingin mengembalikan harta plus dengan tambahannya karena dulu dia pernah menghutang kepada dia, itu sudah tidak boleh lagi dia menerima. Kenapa? Sudah datang ancaman, sehingga dia pada saat itu hanya boleh mengambil harta pokoknya saja. Adapun kelebihannya tidak boleh dia terima. Kalau dia terima, dosa. Di situ bahkan dia akan mendapatkan ancaman. Kenapa? Dia sudah tahu bahwasanya ada larangan bagi pemakan riba. Kemudian wa amruhu ilallah, dan adapun perkaranya ilallah itu diserahkan kepada Allah. Ayu jazihi ala intihaihi, artinya Allah akan memberikan ganjaran kepada dia ala intihaihi, atas berhentinya dia, an akhdhihi, dari mengambilnya harta riba. In kana, jikalau ada berhentinya itu, an qabulil mau'izati, disebabkan dari menerimanya nasihat, wasidikin niyati, dan jujurnya niat, waman ada, dan siapa saja yang kembali ila tahlilir riba, kepada menghalalkan riba, ba'da tahrimi, setelah adanya keharaman, faulaika ashabun nari, maka adapun mereka itulah penghuni neraka. Ai mulazimuha, artinya mereka menetap di dalam neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka itu kekal. Ai makisuna abada, artinya mereka itu menetap selama-lamanya di dalam neraka. Jadi ini ancaman ribanya ini luar biasa ya. Mereka akan ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni neraka, bahkan fiha khalidun. Mereka itu kekal di dalam neraka ini. Ya Allah, ini kita harus bertaubat ya. Nah, ini kapan dia bisa mendapatkan ancaman ashabun nari fiha khalidun, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka? Ketika mereka menghalalkan riba setelah mereka tahu bahwasanya riba itu haram. Ya Allah, mudah-mudahan kita dihindari daripada memakan harta riba itu. Ya mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.